Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya perwakilan dari kelompok 4 Pancasila. Saya akan memaparkan materi yang berjudul 1. Pengertian Pancasila dan ideologi. 2. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Ya, baiklah, dengan mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu Pancasila, pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah pilar ideologis negara di Indonesia. Nama itu terdiri dari dua kata, Sangsekerta atau Panca yang berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pengertian ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau pengertian manusia di seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Materi yang kedua yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara secara luas adalah visi atau kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi keutuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Sekian materi yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmawati. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan makna Pancasila sebagai ideologi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan. Poin pertama yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Poin yang kedua yaitu makna Pancasila sebagai ideologi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan akan cita-citanya dari penyelenggaraan pemerintah negara. Secara luas dapat diartikan bahwa yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kehidupan manusia, menjunjung tinggi Pancasila, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contohnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat, dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat.
daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan bernegara membuat Pancasila sebagai sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa di Indonesia ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sydney Pratiwi, nomor induk mahasiswa 211010088. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi dan bagaimana fungsi Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia bersatu dan menerima asas tersebut. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli pada Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh negara Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Kemudian negarawan Noto Negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Kemudian, bagaimanakah fungsi Pancasila sebagai ideologi? Fungsi Pancasila sebagai ideologi yang pertama yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Kemudian membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kemudian memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi penggambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nasional and character building berdasarkan Pancasila. Kemudian yang terakhir menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, NIM 211010090 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan nilai Pancasila sebagai ideologi. Poin pertama, nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Poin kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga, nilai praktis. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi.
Ya, untuk faktor pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum bangsa Indonesia. Jadi dari ketiga faktor itulah yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifli Adi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ada beberapa ideologi yang berkembang di dalam dunia ini, yaitu ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, dan ideologi komunisme, serta ideologi sosialisme. Yang pertama ada ideologi liberalisme. Ideologi ini merupakan paham yang memberikan penekanan terhadap individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua ada ideologi kapitalisme. Sebuah pemahaman yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme ini merupakan doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik. Dan yang keempat adalah ideologi sosialisme, di mana ideologi sosialisme ini merupakan suatu paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Kepentingan bersama dan individu harus disampaikan secara merata. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.